Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Safira, NPM 230.240. Saya di sini ingin mempresentasikan sinopsis jurnal nasional, yaitu dari Mustari, tentang Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Cibangsa, volume 21, nomor 8, tahun 2025. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu isu utama dalam hukum asuransi ini. Jurnal ini mengangkat ketidakseimbangan posisi antara perusahaan asuransi dan tergantung dalam perjanjian asuransi yang sering menimbulkan sengketa, yaitu seperti penolakan hakim. Perusahaan asuransi kerap menolak klaim nasabah, kurangnya transparansi, polis asuransi tidak transparan bagi tertanggung, ketidaktahuan hak, tertanggung tidak memahami hak dan kewajibannya, potensi wan prestasi, kontrak asuransi rentan terhadap wan prestasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu dari segi aspek hukum perjanjian, yaitu menganalisis aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Yang kedua, faktor sengketa klaim, mengidentifikasi faktor penyebab sengketa klaim asuransi tersebut. Yang ketiga, perlindungan tertanggung, mengkaji perlindungan hukum bagi tertanggung. Yang keempat, efektivitas regulasi, yaitu menilai efektivitas regulasi dalam menyelesaikan konflik antara pihak asuransi dan nasabah. Metode penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Seperti pendekatan statuta, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan berbasis praktik nyata. Temuan utama yaitu asymmetric information. Banyak sengketa terjadi akibat ketidakseimbangan informasi antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Yang kedua, klausul baku merugikan. Polis asuransi sering dibuat dengan klausul baku yang merugikan posisi tertanggung. Yang ketiga, penafsiran sepihak. Perusahaan asuransi cenderung menafsirkan klausul secara sepihak. Yang keempat, perlindungan belum optimal. Perlindungan hukum terhadap tertanggung masih belum optimal dalam praktik. Mekanisme mediasi dan litigasi belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif. Analisis kritis. Yang pertama yaitu regulasi memadai secara normatif namun lemah dalam implementasi. Yang kedua, prinsip itikad baik belum dijalankan seimbang oleh kedua pihak. Yang ketiga, negara belum optimal mengawasi perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, keempat, perlindungan konsumen masih formal belum substantif. Dalam hal ini, prinsip utmost good faith harus dijalankan secara seimbang oleh kedua pihak. Relevansi terhadap RPS hukum asuransi. Jurnal ini sangat relevan dengan beberapa capaian pembelajaran dalam RPS hukum asuransi. Yang pertama, dari konsep dasar, pemahaman konsep dasar hukum asuransi, dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, dari analisis polis. Analisis perjanjian asuransi dan klausul polis secara kritis. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa asuransi termasuk mediasi dan litigasi. Dan yang terakhir keempat, dari perlindungan hukum terhadap tertanggung hak dan kewajiban para pihak serta wan prestasi dalam asuransi. Landasan regulasi yang dikaji. Dalam hal ini KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai dasar perjanjian asuransi. Yang kedua, Undang-Undang Perasuransian yang mengatur industri dan kontrak asuransi di Indonesia. Dan yang ketiga, regulasi terkait peraturan turunan dan ketentuan pendukung perlindungan konsumen. Problem struktural dalam industri asuransi, yaitu akar permasalahannya ini menunjukkan adanya problem struktural dalam implementasi prinsip struktural dalam itikat baik, atau bisa disebut dengan utmost good faith, serta perlindungan konsumen dalam hukum asuransi Indonesia. Dari yang pertama, ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan tertanggung. Yang kedua, klausul baku yang cenderung merugikan nasabah. Yang ketiga, penguasaan negara yang belum optimal terhadap perusahaan asuransi. Dan yang keempat, perlindungan konsumen yang masih bersifat formal dan belum substantif.
Kesimpulannya yaitu meskipun hukum asuransi Indonesia memiliki dasar regulasi yang cukup kuat, masih terdapat permasalahan dalam implementasinya, terutama terkait perlindungan tertanggung. Transparansi terhadap polis asuransi bagi nasabah sangat dibutuhkan, terutama dalam pengawasannya juga. Lalu, edukasi hukum, pemahaman hukum oleh masyarakat untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sangat-sangat diperlukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.